Nah, dia tahu yang jahat dan tahu yang baik. Dan diikuti dengan kematian secara jasmani, kematian tubuh. Jadi manusia mati pada waktu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu manusia mati, betul-betul mati. Jadi matinya itu mulai dari mati rohani, kemudian mati moral, dan mati secara tubuh. Itu kematiannya. Jadi jangan sampai bingung ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Alkitab mengenai diciptakan semua baik. Memang itu baik, tapi manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dengan kehendak bebas, akal budi. Jadi manusia lebih memilih untuk melawan ajaran Tuhan, sehingga jatuh dalam dosa. Kalau manusia itu taat, patuh pada perintah Tuhan, maka itu lain cerita. Jadi sebenarnya Alkitab sudah memberi banyak jawaban, cuman mungkin ya kebanyakan dari kita orang Kristen kurang mendalami, sehingga ketika ada pantangan, ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, nah itu kita ada sedikit kebingungan. Tapi sebenarnya sudah dijawab Alkitab. Mengenai mati itu jelas, mati rohani, moral, dan diikuti mati tubuh. Itu, dan mati dalam penghukuman di neraka. Kalau tidak bertobat ya neraka. Ya itu dari saya kira-kira. Kalimat si Jumatera itu ya juru selamatnya Tuhan Yesus, bukan Allah. Apa yang saya dengar tadi, dia juga ikut dia. Kenapa bang? Terakhir Bang Juma itu ngomong kayak gini, aku juga sama kayak apa hostnya katanya. Juru selamat saya Tuhan Yesus juga, dia bilang kan. Itu tujuannya apa sih? Dia Islam apa gimana itu? Kalau nggak salah dengar aku tadi itu terakhir dia sebelum turun tadi dibilang kan. Dia percaya juga bahwa Yesuslah akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Dia percaya itu. Jadi kan Islam Nabi Muhammad kan apa Allah Subhanahu Wa Taala sama orang itu. Yang aku dengar terakhir gitu ya, gitu Hos ya. Kurang apa juga tadi, kurang nangkap. Cuman yang tidak kusuka sama si Juma ini begini dia. Kita dikatakan mencuri kitabnya orang Yahudi, ya di situ saya tidak terima sama sekali di situ. Kalau itu dia kuanggap kejam dalam diskusi ini, dia seorang yang kejam. Dia mengatakan, lalu dia bilang, kenapa ada sama kalian? Ku bilang kami percaya dengan kitab itu. Kami beriman dengan kitab itu, tetapi dia selalu memaksa mencuri. Itu satu hal yang kuanggap dia kejam. Itu bang. Ya yang dia kejam. Pasalnya kejam, dia kan mengadu domba kita sama Kristen. Itu aja intinya kan. Alasannya dia paling cinta sama Yesus. Kalau dia mencintai Yesus, nggak mungkin Yesus dibilang mati di pohon ini itu manusia kan gitu. Namanya pengikut Kristus itu nggak pernah mencemoohnya sesembahannya kan, yang kita tahu kan, bukan alibi setannya itu. Dia host tadi cakap Bang Dusma, ini tahu, itu tahu, semua tahu. Dia sudah hafal Al-Quran, dia pasti tahu lah kalau sudah hafal Al-Quran dia. Ya si Juma taunya yang jelek-jeleknya aja, dan itu kalimat itu diputar-putar, dibalik-balik, akhirnya sampai host dibuat pusing. Sama si Iris TV mencretnya itu, gak pernah sama Iris TV dia. Itu lawannya itu. Dia udah diakui, Iris TV nggak akan, ulama mana pun melawan Iris nggak akan bisa menang. Iris menguasai Al-Quran, 13 tahun dia apa Al-Quran kan. Itu lawannya, jangan sama orang-orang awam kayak abang yang siapa tiada dibilang ibu yang udah turun. Ibu Ipa ini Islam apa Kristen ibu? Iya Islam saya bang, tapi apa
Ikut tengok lah saya tadi pas kasih naik sama host. Ah, Tapi saya tak mau bantah apa-apa bang. apa ada mau ditanya tentang Tak itu ada, kawan-kawan? tak ada. Bro. Tak. Oke, Ya, mengenai lanjut sudah. Lanjut. perjanjian, ya mengenai perjanjian lama, yaitu itu firman Allah, Allah percayakan kepada orang Yahudi. Jadi itu bukan kitabnya orang Yahudi sebenarnya, itu firman Allah. Maka di Roma pasal 3 ayat 2 pertama-tama dipercayakan kepada mereka firman Allah. Jadi firman Allah itu dipercayakan kepada orang Yahudi perjanjian lama. Itu tentang Allah akan mengirim juru selamat. Nah, itu diceritakan secara terstruktur, narasinya rapi, bahkan tentang penyebaran manusia. Sesudah peristiwa Erba, nah, itu diceritakan. Sesudah peristiwa Erba diceritakan penyebaran manusia. Yang Sem lari ke bagian timur itu orang-orang Asia. Yang Ham lari ke bagian selatan itu mulai dari wilayah Mesir ke Afrika. Kemudian yang Yafet dia lari ke bagian barat itu orang-orang Eropa. Itu diceritakan Alkitab secara terstruktur begitu. Jadi itu perjanjian lama itu bicara tentang janji akan kirim juru selamat sesudah manusia jatuh dalam dosa. Allah telah berjanji akan mengirim juru selamat, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Nah, perjanjian baru menceritakan bahwa juru selamat itu sudah datang. Nah, juru selamat yang dijanjikan itu sudah datang. Dia sudah datang berinkarnasi, ya, kemudian dia sudah melakukan tugas penyelamatan manusia. Itu perjanjian baru. Maka para saksi yang menulis kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Maka kalau di kita itu kitab Injil itu mencatat tentang peristiwa hadirnya juru selamat. Nah, itu Injil. Jadi Injil itu, kalau Yesus itu bukan menerima Injil, tetapi Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dia adalah Injil itu sendiri. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar paham. Ya Pak ya, Pak Devan ya. Saya tadi scroll ketemu dengan Pak Devan, jadi saya ya saya senang juga. Mantap lah ya. Iya, tapi lain kali ndak usah berdialog sama Pak Juma itu. Iya gini loh, itu Bang Depan udah bagus jawabannya tadi. Cuman dia nggak terima. Intinya dia itu hanya di bibir aja dia cinta Yesus, ya. Itu tuh mengambil celah abang itu dibuat panas supaya abang panas, supaya abang dikeruduk. Tujuannya orang itu Bang. Cuman istilahnya menunggu kita emosi. Nah, cuman abang Depan tadi kuliah dari tadi ku tonton ya masih istilahnya emosi lah gitu loh. Tujuannya itu dipanasi abang biar supaya abang dapat foto beda. Ya orang ini kan kayak gitu. Intinya itu. Bagus. Aku suka Dan ini kayak Bang Depan berdialog masih bisa senyum dan mengaku ampun. Biar senang dia nggak apa-apa. Biar senang dia. Abang bilang pusing senang itu yang komen apa tiping tadi itu. Hotel pusing. Gak apa-apa mereka senang. Nah, biar dia senang. Biar kita dianggapnya bodoh terserah dia lah. Penting kita justru selamat Tuhan Yesus itu aja. Iya, sama itu Bang, sama Edis TV ya, dia sekarang di luar negeri. Aku tidak suka dengan gayanya Edis TV itu memang. Ya, pribadiku ya. Jadi dia kurang lebih aja sama Juma ini. Aku sering lihat itu Edis TV itu. Aku tidak suka gaya seperti itu memang, seperti Edis TV itu. Pribadiku sih. TV ini itu sama kayak model Juma itu. Itu makanya cocok untuk lawan. Kalau kita sebenarnya nggak perlu kita mengujak, nggak perlu kita tahu tentang Al-Quran. Kita imani aja Alkitab kita kan sebenarnya itu kan. Kalau diskusi yang cantik, bagus. Di TV itu memang sama juga kayak model Juma itu main hantam kromo aja kan. Iya, baru istilahnya bukan benci sama Edis, tapi cara penyampaian Edis itu pahit gitu loh. Iya, jadi makanya Juma juga dia nggak menjaga perasaan umat Kristen. Dibilang di pohon, dibilang Tuhannya Kristen itu manusia, nggak menjaga. Kalau aku ngomong kayak gini, hati-hati nggak ya, tersinggung nggak tarik ke diri dia.
Gitu. Seandainya kita maki-maki apa kita hujat apa orang itu, Tuhan orang itu, kita udah kena gulung gitu. Kayak si sama juga itu siapa yang apa kan anak Batak itu pun terlalu frontal. Saya nggak mendukung juga yang kayak gitu. Iya, kayak anak Batak itu kasihan, itu berapa tahun itu kalau seperti itu hukumannya itu. Tapi jujur le. Berapa hari mungkin 3 hari atau 4 hari ini kan terfokus pada acara debat seperti ini kan. Jujur aja le. Bangga kali aku sama kau le. Betul aja. Semalam kita udah cerita kan mengenai aku kan. Le, ingat ya aku? Ingat lah Le. Ya, Kamu kan yang di bangga Batam kali aku, itu. Iya, itu makanya ketika aku lihat kayak seperti Raja Debat, seperti si Pendeta Bom itu, aku pikir ini yang bikin perpecahan itu makin terjadi nih. Nggak menunjukkan sama sekali ini pengikut apa ini gitu. Tapi ketika aku lihat kau dari tadi, betul ya, bangga kali aku sama kau le. Ini Bangga kali. Ya. enggak, Kau ini bisa mengontrol. ini merayu atau Bukan merayu kok. Jujur itu kebanggaan aku le. Bangga kali aku le. Kayak Pak Bombong, Pak KRK, Taran udah balas-balasan, orang pemain lama orang ini cuma orang udah pemain lama, jadi memang udah spesies kayak gitu, udah kayak Jose ini kan yang apa yang di Alkitab yang dibacakan kan, nggak mengatakan ini itu, mungkin nggak lantaran hostnya nggak menguasai Al-Quran gitu loh, itu pengaruh. Kalau si Iris TV sedikit banyak udah mengerti tentang Al-Quran. Ya itulah masa aku begini Pak. Masa aku begini Pak. Depan juga Al-Quran nggak pernah aku tahu itu apa isinya. Maksud aku begini Bang, mereka itu yang debat-debat di kolam lain juga kan, perhatikan aja deh. Sebenarnya mereka itu bukan membela apa yang sendiri. Sebenarnya mereka memperjuangkan apa mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri, dan mereka mengutip dari itu cuman untuk membenarkan narasi-narasi mereka aja sebenarnya, menguatkan narasi-narasi mereka untuk menyerang lawannya sebenarnya kan. Iya, adu ego lah itu ceritanya Bang kan orang itu kan. Iya, itu aja sih sebenarnya sih. Tapi sama sekali mereka nggak menunjukkan. Kalau kita Kristen ya, Iya. Kalau kita Kristen, kalau salah katakan salah. Kalau orang Islam sebaliknya, yang salah pun walaupun salah tetap dibela. Itulah beda kita sama Islam. Kalau kita Kristen yang sebenarnya Saya rasa enggak. betul beriman. Saya rasa enggak seperti itulah semua Bang Pak. Saya rasa enggak seperti itulah semua mungkin. Enggak semua Ada memang, tapi kan banyak. partainya Jumat CS, walaupun salah partai Jumat CS, Siripa segala macam itu tetap saling menutupi. Gitu loh. Kalau kita Kristen Oke, terima kasih untuk Pak Geral Kristen anak Batak lantaran frontal maupun Pak Lapid. Oke. Iya. Oke, Jadi silakan, ini Pak User, Pak silakan. Depenan. Iya Bang. Ya, Pak Denan. Kita di sini sama-sama umat Kristen dan semua yang kita sampaikan termasuk Pak Getan atau tadi siapa tidak mengatakan merayu, tapi itu memang menyampaikan hal-hal yang positif. Tolong hati-hati. Jangan sampai yang disampaikan nanti dipancing terjebak. Jadi tadi bukan ini merayu, sebenarnya bukan merayu. Kalau mereka mengatakan salut itu memang begitu. Jadi Anda itu berarti mentalnya bagus, tidak terpancing emosi, begitu. Ya. Iya, memang Saya salut begitu itu. memang Bang ya, aku akui Juma itu kan kita sudah jam terbangnya tinggi. Memang kuakui memang kecerdasannya ya, sebagai kalau kecerdasannya memang IQ-nya Juma itu memang di atas 100, saya yakin itu. Ya. Iya, Dan memang kecerdasannya. begini, saudaraku Devan, dia lebih hafal Alkitab daripada Al-Quran. Ingat itu. Makanya dia selalu menantang Alkitab yang dibahas. Nanti kalau ditanya Al-Quran, dia hantam Alkitab terus. Jadi kita harus pintar untuk menghadapi dia. Kalau memang tidak mau, ya sudah seperti tadi bagus. Udah saya udah pusing saya. Tidak mampu lagi deh. Ya udah. Lain kali aja. Sudah selesai. Itu bagus. Kenapa pun yang kita terangkan tidak akan mungkin dia nanti memutarbalikkan.
Karena dia hanya sepotong-sepotong. Nanti kalau Al-Quran dibikin sepotong-sepotong juga nanti ya jangan sepotong-sepotong. Sama aja kan. Jadi tolong ya saudaraku Devan, semua saudara-saudara kita di sini yang ngasih saran itu saran yang baik. Supaya Anda Devanan bisa menyampaikan apa yang tersirat dalam pikiran Anda untuk menyampaikan firman Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Itu tetap semangat, jangan lupa selalu berdoa bergumul dalam doa ya, supaya diberi kekuatan iman, fisik ya, tenaga dan pikiran. Ingat itu. Jadi semua kami di sini, kenapa saya masuk? Saya dari tadi nonton kan saya bikin itu ulasan, tolong jangan dilayani ya, tapi karena itu berjalan terus tidak sempat dibaca karena lagi diskusi tadi. Iya, Nah, itu aja dari saya ya. Salut, tetap pertahankan. Kalau ada begitu sudah tidak usah diadu lagi, diperpanjang. Oh ya sudah, saya pusing, anak mampu saya, itu lebih baik. Memang untuk jalan keluarnya begitu. Ya saudaraku depan ya. Ya, siap. Jadi semua kami di sini yang ada di sini bukan untuk mengajari, tidak, mengingatkan. Ya, ada tadi seperti siapa tadi Pak Lapid itu mengatakan saya salut, itu bukan merayu, tidak. Memang salut, saya juga sendiri salut. Nggak apa-apa, kita mengalah bukan untuk kalah, tidak, tapi menang. Begitu saudaraku ya. Oke, sehat selalu. Saya pertama kali naik di room ini juga dan saya dinaikkan. Saya terima kasih bisa membagi sedikit ya support ya. Kira-kira begitu. Yang kurang lebih kata-kata saya minta maaf. Biar Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa beserta kita. Amin. Demikian untuk Pak Devan. Salam semua sama saudara-saudaraku yang seiman. Salam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Belum. Ya, jadi begitu saudara Devan ya. Jadi di 1 Petrus 3 ayat 15 itu kita mempertanggungjawabkan iman kita dengan lemah lembut dan hormat. Itu sudah betul. Makanya yang perlu kita perlengkapi ialah pemahaman kita tentang firman Tuhan. Nah, itu. Sebenarnya tadi masalah mati itu udah jelas mati. Makanya Adam dan Hawa itu bersembunyi, itu mati rohani. Jadi matinya itu tidak merujuk hanya mati pada mati jasmani, mati rohani, mati moral, dan diikuti dengan mati fisik. Nah, puji Tuhan kita masih ada juru selamat. Makanya kita mengalami kematian fisik namun diberikan kehidupan. Itu. Jadi Alkitab tuntas ya. Hanya ya sudah bagus langkahnya dan itu yang harus kita lakukan. Selama kita berbicara dalam hal-hal yang objektif, konstruktif, pasti kita aman. Tetapi kalau kita sudah mulai menghina keyakinan orang, itu sudah pasti lain ceritanya. Mungkin dari saya seperti itu ya, saudara Devan ya. Oke, Baik. siap, Pak. Ya, Siap. ya terima kasih. Tuhan Yesus menyertai. Ini ya, kalau semua debater Kristen kayak Pak Depan itu menghadapi, orang itu nggak bisa ngomong apa-apa, nggak akan bisa ngegas. Kalau istilahnya nggak usah ditanggapi dengan keras kepala, baca karena ada di firman, mau percaya apa tidak itu urusan dia kan gitu. Aku suka kayak Bang Hos ini, kalau semua debater-debater Kristen kayak gini, senang kali aku. Nggak perlu dilayani dengan otot-otot urat-urat kan. Jadi kalau udah kayak gitu, udah pusing aku Bang. Itu apa mau dibilang lagi? Kan gitu. Tapi kalau kita terangkan apa kayak terangkan tadi pun tetap ya si Jumanya itu gini tetap gini gitu. Menunggu abang habis kesabaran. Keluarlah kata-kata abang menghujat dia, udah direkam abang, udah nampak wajah abang. Nah itu tujuannya mereka itu. Kalau menurut saya ya gitu. Masa begitu mereka ya? Ya kayak gitu, makanya dicarinya yang open camp Bang, yang Kristen open camp. Jadi sekali antara di luar negeri itu. Iya, makanya sih di situ beraninya di luar negeri. Aku ndak apa juga sama ndak respect aku kayak gitu. Itu Aku namanya juga. pecundang namanya itu seperti itu. Kita nggak usah ngurusi istilahnya agama Islam ya kan. Kita Iya. tahu aja apa yang tersurat di
di Alkitab. Itu aja kita terangkan. Masalah orang itu nggak terima itu nomor 10 nggak ada urusan sama kita. Coba kan kita beritakanlah Injil ke seluruh dunia, kan itu ada di Alkitab itu. Nggak mesti pendeta menyampaikan firman-firman Tuhan itu. Kita ya tinggal baca aja dari Alkitab. Kita baca yang ada. Kadang orang Islam ini mengatakan kayak gini, nggak logika itu. Logika manusia sama logika Tuhan kan beda. Di logika kita nggak ada. Makanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kan ada bahasa kayak gitu. Bagi manusia mustahil. Contohnya istriku kemarin dibilang diponis dokter nggak bisa lagi melahirkan, ya kan? Lantaran udah operasi sesar 2 kali berturut-turut. Puji Tuhan, kami bergumul sama Tuhan Yesus. Ada anak saya, gitu loh. Kalau sebagai manusia mampu sih nggak akan bisa lagi. Tanda rahim istriku nggak bisa lagi punya keturunan. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada mustahil. Nah itu. Nah, sekarang kalau Tuhan mereka ada mujizat nyata nggak ada. Kita KKR lihat, KKR sebenarnya orang tuh buta orang tuh. Ya KKR yang ada di TV-TV itu. Apa ya Pastor Andi yang di Makassar ada Pastor Andi itu. Pasiennya bukan Kristen aja kan. Sebenarnya tuh buta, tutup hati, menutup hati orang itu melihat, menutup mata. Pastor Andi itu orang Islam pun diobati hanya menyebut nama Tuhan Yesus. Berarti Tuhan kita hidup. Mereka sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu loh. Dibandingkan Allah mereka sampai saat ini belum ada yang kulihat gitu loh. Yang ada nangka hantu yang bisa ulama-ulama, ustaz-ustaz di TV. Mana ada film Indonesia pendeta nangka setan? Ada, Le? Ada. Bang itu naikkan Handayani bang. Handayani mau naik kata itu bang. Handayani yang kemarin bukan tuh kakak kemarin bukan tuh bang. Handayani. Oh bukan ya, bukan yang kemarin ya, bukan tadi malam ini bang. Apa Le? Halo abangku, salam toleransi. Halo sayang. Selamat sore. Selamat sore bang. Selamat sore sayang. Silakan kak, silakan. Selamat sore. Enggak ada Tuh, mau dengar apa itu, Bapak ayam Gera. mitnya tuh. Hah? Ya tuh. Biarin dulu dihabisin ngomongnya bang Bapak Geralnya. Saya mute dulu ya. Gimana Bu? Abangnya lanjutin aja dulu. Oh, Abangnya iya. lanjutin aja dulu. Ya, tapping orang jangan lah. Tapping orang nih Pina dibilang, aku berbicara apa adanya. Aku di Aceh nih loh. Di Aceh saya manusia sedikit kali Kristen di sini, tapi aku bisa hidup 20 tahun di Aceh ini. Bayangkanlah, guncangan tuh banyak kali, tapi orang Aceh yang di masyarakat enggak kayak orang-orang si Juma, Islam benar kalau di Aceh itu. Enggak pernah mengatakan ini Tuhanmu ini enggak. Cuman orang itu mengajak ayo mualaf, itu aja ya. Apa saya bilang? Doakan aja Pak Haji. Kalau memang Nabi Muhammad mengasih wahyu sama aku ya mesti mualaf, tapi kalau dari aku belum. Bukan sombong, aku nggak ada sombong hidup. Aku di Aceh aku tinggal, seluruh orang Aceh rata-rata Muslim ya. Tapi nggak pernah aku dengar bahasa-bahasa kayak kelompok API lah, kelompok Jumat CS nggak ada. Aku kok di sini dihargai, saya datang bertamu ke rumahku. Cuman makanan aja nggak ada. Pernah orang di sini makan di rumah saya. Paling beli makanan-makanan minuman kaleng itu yang aku sodorkan. Tapi datang ke rumah nggak jadi penghalang keyakinan itu. Aku di kampung di Aceh, baik-baik orang Aceh. Beda kuliah yang semenjak ada partai Jumat CS ini lain kuliah di Topan. Aku bersahabat di Aceh ini. Nah ini muka aku nih. Ada dibilang tadi kalau tak onten tendang. Ini muka aku nih. Nah. Mungkin sedikit buang abang Gerald. Gini abang,
jangan sampai di sini kita membahas orang lain. Yang menurut abang ini bukan fitnah ya. Ini menurut abang ini bukan fitnah. Tapi menurut kita itu udah sedikit melonyong ke fitnah kayak gitu loh bang. Jadi berbicaralah apa yang Anda narasikan. Jangan sampai membawa orang lain dengan tujuan menjelekan orang lain kayak gitu bang ya. Saya nggak ada. Biar ujungnya nanti tidak menimbulkan fitnah. Saya Ingat ya, mengatakan fitnah apa itu lebih adanya, kejam apa daripada selama ini. pembunuhan. Jadi diharapkan kepada abangnya kalau mau menyampaikan narasi silakan, tapi jangan sampai ujung-ujungnya nanti dari pembahasan abang menimbulkan sebuah fitnah gitu. Waduh, abangnya kemana? Host. Astagfirullahaladzim, udah turun bang. Enggak, apa TikTok sendiri yang itu yang menurunkan. Oh, tadi dia nggak pakai baju kayaknya pelanggaran. Aku ndak ada yang nurunkan, TikTok sendiri yang nurunkan. Iya, tadi kayaknya dia nggak pakai baju, makanya pelanggaran. Atau Oh. merokok ya tadi nggak tahu. Halo host. Gini bang host ya, saya masuk ke room bang hostnya bukan mengajak bang hostnya masuk Islam atau memualafkan bangnya. Di sini kita itu tetap dengan keyakinan masing-masing, abang dengan agamanya, saya dengan agama saya, tapi jangan sampai di antara kita itu menimbulkan sebuah fitnah atau apa sih namanya menjelekkan satu sama lain kayak gitu bang ya. Abang jangan mendengar omongan orang yang tidak baik. Nah juga jangan juga terpengaruh kayak gitu ya bang ya. Pas itu. Halo host, mana hostnya ini? Halo Bang Preman, silakan. Abang mau 72 bidadari enggak? Kalau mau pindah aja. Kalau saya nggak sanggup saya itu, makanya saya nggak mau pindah. Kan gampang-gampang aja. Itu 72 bidadari maksudnya apa itu? Bang Preman, saya membantah sedikit penjelasan Anda. Anda bilang kalau mau bidadari, 27 bidadari silakan pindah agama. Di sini tidak ada yang mengajak dia masuk ke agama Islam ya Bang. Iya, siapa Terus yang bilang kalau kayak gitu? abang mungkin abang ini karena bukan Islam, jadi masalah bidadari itu abang kurang memahami ya. Jangan hanya karena Iya. masuk Islam itu nanti di sana ada 27 bidadari, bukan seperti itu bang. Abang itu kurang belajarnya. Kalau mau belajar silakan mungkin ke yang lebih bisa dalam agama Islam ya bang ya. Sebelum mengambil keputusan kayak gitu bang. Iya, intinya kan kalau kita mau di 72 bidadari katanya bisa. Nah, justru itu saya untuk sampai sekarang belum ada kepikiran gitu ke sana. Kalau saya ibaratnya pengen, ya pasti saya mau, kan kayak gitu. Iya bang, karena setiap agama itu tidak boleh dipaksakan. Iya, memang Kalau nggak boleh. misalnya abang gini, misalnya hostnya suka sama saya Islam, dia Kristen. Terus dia itu masuk Islam hanya karena menikahin saya, itu tidak baik bang. Dia itu sebelum menikahin saya harus juga punya keyakinan kalau dia itu benar-benar masuk Islam gitu loh bang. Sama aja kayak pembahasan abang tadi. Gitu ya bang. Ya. Tadi aku minta naik host. Waktu ada Nanti siapa kalau itu? disentil, Soalnya saya kalau cuma mau bilang kayak gini. Dengar dulu, jangan dulu. Saya ajaran cuma mau abang bilang yang kayak ada gini sama dia persaudaraan, tadi. perinian, perhitungan. Saya masih bangga satu aliran sama si Paulus, karena si Paulus itu menghasilkan manusia-manusia yang berpikiran maju, terbukti. Itu aja mau aku bilang tadi, biar marah dia. Abang menuhankan Yesus apa Paulus? Aneh lu, ajaran Paulus gimana? Senang betul kau tuh dari mandor. Siapa yang angkat kamu? Itu Ajaran Paulus tapi menuhankan Yesus. Pokoknya intinya gitu aja. Saya masih bangga dengan mereka yang aliran, satu aliran yang pintar-pintar,
Karena saya percaya yang Maha Kuasa itu pasti beri kebentaran, itu aja. Oke, saya tanya abang, kalau menurut abang lebih baik mendapatkan bidadari apa sundal? Saya tanya abang dulu ini. Gak ada mendapatkan pesundal di situ katanya. Kalian aja yang memframing kata-katanya. Abang kurang belajar berarti. Makanya gini bang, sebelum membahas tentang agama orang lain, cobalah dulu abang mempelajari agamanya dulu gitu ya bang ya. Biar jangan sampai memfitnah terus mengajak seseorang itu. Kakak siapa? Lulusan mana? Kenapa kakak merasa lebih pintar dari pendeta yang selama ini mengajar kami? Kan kayak gitu. Saya mau mendengarkan khotbahmu, saya mau kau mendengarkan penafsiranmu tentang Alkitab. Tapi kamu siapa? Orang lain kayak gitu 27 bidadari kayak gitu bang ya. Sama abang. Ya boleh. Apa itu? Kalau dalam ajaran Kristen itu boleh nggak bunuh diri bang? Kalau aku menjawab, kau nggak boleh menyangkal. Siap. Ini kita bukan apa-apa ya. Kau, Cuman saya bertanya, abang menjawab, udah simpel aja gitu. Kalau kau mau menyangkal, mending kau aja yang jawab. Aku nggak usah sangkal. Saya tanya abang, kalau dalam jangan ajaran kau paksakan. abang boleh diperboleh Nggak boleh. bunuh diri? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti saya tanya abang, Yesus itu sebelum di tiang salib itu kan dia tahu kalau dia itu turun itu untuk dibunuh. Berarti dia tahu itu sama aja dia berarti bunuh diri kayak gitu ya bang ya. Itulah dangkalnya pemikiran. Itu menurut ibu itu bunuh diri. Itu kan menyerahkan diri gitu loh. Nggak apa-apa Geral. Kita ikutin aja mau dia. Yang penting Itu jangan kan sebelum dipaksakannya. dari penyalipan Pengertiannya itu kita. lama gitu loh. Semua udah tertulis itu. Itu bukan bundir itu membunuh diri sendiri, tahu nggak? Diri, umpamanya bunuh diri aku ganti diri. Sedangkan Oke, saya tanya abang, itu kan bukan bunuh Yesus diri itu tahu namanya. nggak kalau dia bakal dibunuh? Hah? Yesus itu tahu nggak bakal dibunuh? Tahu. Dia kan mati. Kalau tahu, berarti itu sama aja dia menyerahkan diri kan? Berarti sama aja dia itu sama saja dengan bundir abangku. Dalam Alkitab itulah. Geral, bentar. Biar tergenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Izin Geral, nggak apa-apa dia bilang kayak gitu. Yang penting jangan dipaksakannya pemahamannya ke kita. Kalau dia yang berpikir kayak gitu wajar, soalnya kan udah beda. Nah, saya kenapa bertanya seperti itu Abang Preman? Agar Anda mengeluarkan kalimat kita itu berbeda. Jadi pemahaman saya itu seperti ini, pemahaman Abang seperti itu. Iya. Sama saja ketika Abang berbicara tentang bidadari, beda lagi kan? Sama aja dengan jawaban Abang yang kayak itu. Berarti kalau tadi Abang membahas tentang bidadari, itu karena pemahaman kita berbeda Abang. Abang dengan ajaran Abang, kita Islam dengan ajaran kita gitu loh Bang maksudnya. Iya itulah. Saya sengaja mempertanyakan itu kepada Abang barusan. Anda gini aja, itulah jawaban kami tadi. Sebenarnya ini kutanya dulu. Ada mau kutanya juga tentang Islam. Menurut kehendak itu 70 bidadari itu maksudnya apa? Coba diterangkan dulu. Kami kan nggak paham. Tuhan kasih paham kami gimana ceritanya. Jadi kami tidak bisa mengartikan apa mengalibi gini-gini. Coba dijelaskan kami tujuan bidadari itu. Coba di YouTube itu para ulama, para ustadz banyak mengatakan tentang 70 bidadari. Coba dijelaskan kami gimana sih itu tentang 70 bidadari? Bentar dulu Bang, sebelum dijelaskan kamu mau nggak 70 bidadarinya? Menurut ulama, ya tanya aja sama ulamanya. Saya kan bukan ulama Bang. Enggak kan, ini bukan Islam. Kami bukan pendeta loh yang naik ini. Kami jemaat biasa.
Iman kami pun dibandingkan. Ya nanti kalau saya jawab abang kan beda lagi, sama aja Ya, kayak jawab aja, abang kami preman akan tadi membantah. itu menjawabnya. Karena apa? Karena gimana pun saya menjelaskan kita itu berbeda. Ya, Jadi jangan tidak akan kakak. pernah nyambung abangku. Gini. Kami bukan pendebat. Apapun yang kau sampaikan pasti kami dengar. Kami nggak akan bantah. Kami kepingin tahu juga gitu loh. Kalau mau ngasih tahu ya nggak paksaan, tapi kami nggak akan membantah. Mau itu menurutmu apa menurut Al-Quranmu, kami nggak akan bantah. Kayak ibu tadi kan bantah, kami nggak akan bantah. Nah coba, Murti. Itu bilangnya Juma mau naik. Juma, kukira Juma ini sudah pergi. Bagaimana, dinaikkan ke Bang Juma ini kah? Dinaikkan ke Bang Juma ini? Iya naikin aja. Tapi biasanya kan banyak akun palsu yang bukan aslinya Abang Suma. Banyak yang memakai akunnya namanya sama fotonya. Itu biasanya bukan Abang Suma. Kalau gitu. dia naik, jangan kita debat. Soalnya percuma mau jungkir Ya balik naikin aja pun Bang, nanti. naikin aja nggak apa-apa. Tetap. Nah, ya kan? Itu kan. Enggak, kalian mau ndak ngegas Juma itu biar dia minta. Jangan, nggak usah. Nanti kita ditangkap polisi kita, nggak usah. Nggak usah digas. Iya. Dan dia bilang Kan ya udah karena saya dia biar bilang. senang dia. Biar Ini- senang cantiknya. Ya karena kita kalah lah di dunia sama dia nggak apa-apa lah. Biar kalah kita Ini sama dunia. ini negara mereka, nanti kita ditangkap mampus kita. Nggak usah dilawan. Bacakan aja. apa yang Abang nggak usah lah ngomong kayak gitu Bang ya. Nggak usah ngomong kayak gitu abangku. Ya gitu loh. Iya Jangan ngomong kayak gitu abang. Fakta itu kak. Fakta itu nggak boleh kita pungkiri, nyatanya. Fakta itu. Kalau Ya seandainya udah, kamu host coba naikin berbicara, Bang kalau Suma, host. Saya privat soalnya host, jadinya saya meskipun saya moderator, saya nggak bisa naikin orang Bang host. Ini jangan dialihkan cuma dulu, kita dulu. Tadi kutanya tadi tentang 72 bidadari yang bilang preman. Coba dijelasin ke kami, gimana sih tentang 72 bidadari itu? Karena tolong kasih tahu dulu. Kami nggak akan bantah, gitu loh. Bang host naikin Bang Suma kalau memang itu akun aslinya Bang Suma. Coba naikin host. Kamu si Ustadz yang bisa berani mengatakan tentang 72 bidadari. Nggak bisa Islam yang jemaah biasa, umat biasa. Iya, makanya saya minta kepada hostnya untuk menaikkan Abang Suma. Aku tanya, Abang host, aku tanya ke Anda bukan Bang Juma. Ke Anda yang kutanya. tanya saya tadi abangnya bilang abang itu cuman itu kan sebagai apa? Sebagai apa sih di Kristen tadi abang bilang sama aja kayak saya abang. Enggak, tapi kan walaupun Sama itu kami sama kayak abang saya. Walaupun kami Kristen, kalau kami membaca Alkitab bisa, kecuali kami nggak bisa baca tulis. Kami bisa membaca, kami bacakan aja. Kami Kristen bisa rata-rata bisa membaca bagi yang bisa membaca. Tapi kan nggak tulisan Al-Quran, bukan tulisan Arab, bahasa Indonesia. Gini bahasa Batak. abangku, tadi abang bilang menurut ustadz kan, ulama-ulama kan, ya tanyain aja dulu sama ulamanya. Jangan Iya. tanyanya sama saya ini bukan ulama, bukan ustazah. Saya ini cuma orang awam abangku. Betul, orang awam. Tapi kakak pernah dengar nggak ceramah-ceramah Ustaz mengatakan 7 bidadari? Ada dengar nggak? Kalau saya itu udah pasti, ya karena udah, saya coba. itu tahu tujuannya Yang apa, kita- tentang yang saya apa kayak tahu, gitu. Karena tahu. saya itu orang Islam, abangku. Ya yang saya tahu kakak jadi tentang 72 itu. Terus kasih tahu mula gimana? Ayo, kalau mau jawaban dari saya datang sini ke sini dulu. Kita itu, duduk berhadapan itulah. sini. Ya, saya juga mau mengatakan sesuatu ini sama hostnya ini. Hati-hati host. Kita ini minoritas. Nanti kau digeruduk, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Oh, thank you. Kan? Ini negara merdeka mayoritas. Ingat ya, ini negara merdeka mayoritas. Kalau kita yang salah, wow, habis kita. Itu menurut pemahaman saya ya, Ibu Handayani. Nyatanya kayak gitu loh. Memang nyatanya kayak gitu yang kita alami di Indonesia ini. Yang kita alami gitu loh. Gini abangku, saya itu kurang ngerti ya, soalnya saya lagi nggak di Indonesia. Alah,
Handa, nggak usah lah kayak gitu berbicara. Masalah tentang 70 dari dibilang tadi, kan dibilang preman tadi. Kalau mau masuk, mau ke sini bidadari, masuk Islam dulu. Nah, kakak kan ngomong Ini tadi, Abang jangan Gerald gitu, ini jangan ya, kok gitu. nafsu banget ya ngomongnya. Ngegas banget ya. Nanyanya itu, abang preman aja udah santai loh. Abang premannya aja santai, kenapa abangnya ini kayak kesurupan? Nggak usah kesurupan abangku. Sportif dong. Tadi kakak udah bertanya, udah diterangkan sama preman. Kami bertanya balik dong. Iya, Wah, tapi kan saya sama abang preman, bukan sama abang. Semangat sore kembali mengudara bersama teman-teman Assalamualaikum sekalian. abang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada abang-abang Iya. dari agama Kristen yang sedikit kesurupan nih bang. Siapa yang kesurupan? bukan kesurupan itulah kamu itu. Anda. Nah kan tadi fitnah, dibilang fitnah nggak mau. Sekarang baru saya bilang kesurupan, ngegas. Santai abangku, dari semalam kita di room ini damai-damai aja loh Bang Geral. Iya, Oke. nada suara aku yang kencang ya. Nada suara aku yang kencang. Udah, Oh, bukan kencang abangku. Saya itu ngomongnya itu nggak kencang abangku. Ya jangan samakan aku dengan Anda. Beda-beda dong kita. Makananku aja babi. Ya wajar lah kencang suaranya. Kenapa makanan kita beda ya bang? Ya beda lah, antara enak kali daging babi itu, enak kali. Itu enak lah itu. Oh, tahu nggak kalau babi itu suka makan muntahnya sendiri? Ayam aja makan tai. Bebek makan tai kalau masalah itu. Berlaku sosok suci. Oh. Ikan aja makan tai juga. Nah kan cacing pitanya kepanasan. Ya udah host, saya mute dulu ya. Itu ada Bang Suma itu di atas. Iya, Jawab dulu yang aku tanya tadi. apa itu bang? Cacing pitanya jangan kepanasan abangku. Ini, Bang Juma. Makan babi Ini Bang Juma ini. Nggak perlu Halo. makan babi, enak makan Ya, halo. babi terserah abang ya. Saya Jangan enggak. kepanasan. Saya Itu mau bertanya ini. ada Bang Apa Suma itu, Bang? itu. Silakan. Ini dengan dunia nyata aja ya, nggak usah apa ya. Iya, apa itu? Ini kan negara yang paling maju sekarang kan Amerika Serikat. Iya, Mereka kan pintar-pintar, iya. jago buat teknologi dan segala macam itu. Itu kira-kira ilmu itu dapat dari mana, Bang? Pada dasarnya manusia itu memang dikasih tugas di atas muka bumi ini untuk menjadi pemimpin dengan akalnya. Orang Barat menggunakan akalnya di dalam menciptakan dan berkarya temuan-temuan yang baru seperti HP, internet, komputer. Tapi dasar daripada semua ilmu itu asalnya dari Arab. Aljabar itu kuncinya di situ. Iya mantap. Tidak ada di atas muka bumi ini ilmu hitung, Bang. Nggak apa-apa, Tidak ada. hargain aja. Tidak ada temuan-temuan di atas muka bumi ini yang tidak dilandaskan atas hitungan. Itu satu. Dan ilmu hitung itu asalnya dari Arab. Yang kedua yang perlu saudara pahami, mereka pintar karena mereka meninggalkan Bible. Mereka tidak menemukan satu apapun di atas muka bumi ini yang menjadi asas temuan mereka untuk kemaslahatan manusia yang mereka temukan dari Bible. Itu nggak ada. Orang semakin mendalami Bible akan semakin jauh dari hal yang mencerdaskan manusia. Nggak bisa. Orang nggak bisa cerdas dengan Bible, nggak bisa. Karena Bible itu fungsinya mematikan akal manusia. Sedangkan kalau Anda melihat temuan-temuan yang ada saat ini, itu semua sudah diuraikan di dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Contoh misalnya bagaimana manusia menemukan alat, bagaimana bisa mengetahui keadaan bayi di dalam rahim. USG itu sudah ditemukan oleh Rasulullah 1400 tahun silam. Jadi kalau dari Bible orang bisa jadikan sebagai acuan untuk menemukan sesuatu itu tidak mungkin, mustahil. Karena di Bible itu irrasional, tidak masuk akal. Nggak ada yang masuk akal di Bible itu, Bang. Semua timpang, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Coba aja Anda buktikan apa yang menjadi temuan orang Barat yang berasal dari Bible. Nggak ada. Jadi orang menemukan itu bukan karena dia Kristen, bukan. Justru karena dia jauh dari Kristen, sehingga mereka bisa menemukan data-data yang mereka temuan-temuan mereka itu. Itu yang perlu saudara pahami.
Gak ada satupun di atas muka bumi ini yang ditemukan berdasarkan Bible. Jadi jangan bangga karena mereka Kristen. Anda harusnya berpikir penjajahan di atas muka bumi ini itu dilancarkan oleh aksi-aksi yang beragama Kristen. Anda mengatakan penjajah di Nusantara bukan Kristen, tapi agamanya Kristen. Anda membanggakan temuan-temuan di Barat orang Kristen, tapi tidak berasal dari Bible. Sementara penjajahan itu berlandaskan Bible. Perintah membunuh seluruh makhluk itu berlandaskan Bible. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Markus 16, jadi beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Oke? Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Kan itu dalil. Gak apa-apa, kita hargai. Ya itu tidak, kecuali tidak tertulis di Bible. Ulangan 20 kalau Anda baca nomor 10 sampai seterusnya, itu adalah dalil yang dilakukan Belanda. Apabila kamu mendatangi sebuah kota dan mengepungnya, ajaklah penduduk dalam kota itu untuk berdamai. Dan kalau dia menerima perdamaian itu, apa kata Bible? Jadikanlah mereka budakmu dan perintahkanlah mereka untuk kerja rodi untukmu. Tetapi apabila dia tidak mau berdamai, tidak mau menjadi budakmu, tidak mau bekerja untukmu, tidak mau kerja rodi untukmu, bunuhlah semua apa yang ada di dalamnya. Tuh, itu dalil, Bung. Diperhatikan nggak orang Belanda? Oh, diperhatikan. Siapa bilang tidak? Gitu ya. Nah, saya naik ke sini karena saya mendengarkan tentang pertanyaan bidadari. Yesus, utusan Tuhan kepada Bani Israel, menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya. Jangan salah paham ya. Teman-teman jangan salah paham. Yesus masalah kitab lagi. Sabar. Tenang. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, bukan kepada Kristen. Kristen bukan pengikut Yesus. Apa itu? Sabar dulu, Bang. Ini berbicara mengenai konsep utusan Tuhan. Nabi Muhammad utusan Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Sabar. Sendiri Alkitabku di rumah. Enggak perlu cuma terangkan itu masalah kita sama aku. Sabar. Tenang. Siapa suruh nyerempet ke Al-Quran yang ilmunya tinggi, pada Anda hanya sebatas terjemah. Gini, saudara. Al-Quranul Karim mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimani hakma alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amilihim min syai' kullu mri'i bima kasaba rahim. Itu kata Quran. Orang-orang yang beriman beserta anak cucunya, mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anaknya, dengan cucu-cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang yang terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Itu satu. Kemudian Al-Quran mengatakan apa lagi? Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yazlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Oke? Bidadari dijanjikan kepada siapa? Kepada orang Arab yang gemar kemudian melakukan hal di luar syariat Islam. Mereka cinta kepada perempuan-perempuan, mereka suka kepada perempuan-perempuan. Islam datang memberikan materi. Jangan melakukan persinahan. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Kalau kamu tidak mendekati zina, kamu menjadi orang beriman, Allah menjanjikan kepadamu bidadari-bidadari di surga. Itu. Perempuan dijanjikan perhiasan. Perempuan dijanjikan kebahagiaan, kenikmatan dan seterusnya. Itu cuman perumpamaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Arab. Nah, sabar dulu. Sabar. Sedangkan Yesus di dalam Matius 19 nomor 29 menjanjikan pengikutnya 100 istri.
Oke, tapi bukan Kristen, karena Kristen bukan pengikut Yesus. Kristen adalah pentuhan Yesus yang datang kepada Arab aja, orang Indonesia nggak berarti nggak dapat ya. Orang gitu. Indonesia. Oh, harus lihat sama seperti ketika diterangkan bunuhlah di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Yang disuruh bunuh itu siapa? Bukan orang Indonesia, tapi orang yang ada pada zaman itu. Itu saudara. Jadi yang perlu Anda pahami adalah kenapa Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri ya? Kalau umat Islam cuma 72. Lah, pengikut Paulus Yesus 100 istri. Cuman kalian bukan pengikutnya, sayangnya itu sayangnya. Kasihan ini. Jadi intinya abang boleh memakai kata perumpamaan, kalau kami nggak boleh begitu. Silakan aja menggunakan perumpamaan, silakan. Ada nggak Yesus kemudian menjanjikan istri kepada Kristen? Nggak ada. Yesus menjanjikan istri kepada pengikutnya Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel, kawan. Penggelap. Oke, gantian Bang Juma. Gerak. Iya. Bang emosinya ya, Apa yang gerak Bang ya. Juma kami nggak bantah ya. Coba kami nggak tahu tentang Ditahan emosinya. Soalnya kan kembali kita ke yang saya bilang tadi. Ini negara mereka. Negara Kenapa bisa siapa? ngomong gitu? Negara Nggak boleh ngomong Indonesia gitu, ini, Bang. negara Gerat Jangan itu ngomong begitu. gas Bagus. Bang Juma itu, Gerat, gas Bang Juma. Iya. Agamamu nggak berhasil Bang menjadikan Hos, Indonesia gulanya mayoritas. naik ya, kita nyimak aja ya. Iya, gas. Oke. Aku mau gas Bang Juma, saya nggak paham Al-Quran. Jangan Kerajaan Belanda. nggak pernah megang Al-Quran sampai sekarang. Udah besar aku, udah 43 tahun umurku, megang Al-Quran belum. Jangan baca. Salah itu. Yang mau Makanya berjelas Anda sama bukan Juma, pengikut Yesus. nggak akan masuk. Enggak, bertanya aja tentang gini. Oke, aku yang bertanya sama Bang Juma, boleh? Silakan. Apa yang telah dipakai hukum-hukum ya di dalam Al-Qur'an yang telah dipakai di dalam bangsa Indonesia ini. Contoh ya, kami orang Kristen memakai hukum kasih karunia dan itu telah dilakukan di negara tercinta kita Indonesia itu, yaitu kasih. Nggak ada itu Saya- Bang, itu hoax. Enggak, Itu hoax, Bang. nanti ku jelaskan, Itu nanti hoax. ku jelaskan. Kristen itu nggak ada kasih, di Kristen nggak ada kasih. Saya bisa buktikan itu. Oke, sebutkan ya hukum-hukum yang ada di Al-Quran, di Islam Iya. yang telah dipakai di Indonesia itu. Silakan. Qul huwallahu ahad. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Itu dipakai di Indonesia. Harusnya Kristen itu nggak bisa di sini di Indonesia. Karena Kristen itu Tuhannya 3, bukan 1. Ini negara mereka ini, hati-hati kalian. Coba, ini sudah ingkar negara namanya ini. Ini sudah PKI. Ini sudah PKI, saudara Preman ini udah PKI. Dia tidak mengakui lagi Indonesia ini negaranya. Dia maunya Indonesia ini mayoritas Kristen, laki sama laki di Enggak gereja. lah. Kan kau barusan yang Perempuan bilang dengan harusnya perempuan kami nggak boleh di dinikahkan negara di ini. gereja. Baru disebut agama Kristen, negaranya Kristen kalau sudah Indonesia ini penuh dengan laki-laki sama laki-laki kawin. Itu baru disebut negara Kristen. Kalau masih kayak sekarang, masih Indonesia punya, masih Islam. Itu maunya si Preman ini. Kalau sudah anjing dinikahkan di gereja di Indonesia ini dengan manusia, baru dibilang, oh ini negara Islam, ini negara Kristen. Itu maunya. Kalau sudah mabuk-mabukan di mana-mana, perjudian di mana-mana, nggak ada lagi aturan kayak di Vatikan. Jangan kita balas Di nanti Vatikan kita itu tak ada digeruduk. aturan. Di Vatikan tak ada aturan sedikit pun, tak ada aturan kenegaraan sedikit pun. Kalau itu sudah berlaku di Indonesia, baru Anda ingin mengatakan bahwa Indonesia sudah negara Kristen. Kan gitu. Ingat Bung, kerajaan Belanda tidak bisa menjadikan Nusantara ini menjadi mayoritas Kristen. Kasihan dia. 350 tahun orang mau dikristenkan oleh Belanda, tidak mampu dia. Anda kecewa karena mayoritas Islam ini tetap aja ya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kembali kepada pertanyaan saudara, apa yang dari Islam untuk Indonesia? Ketuhanan yang Maha Esa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Kristen 3 Tuhannya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Anak, dan Roh. Tuhan kalian 3, bukan 1. Jadi kalian itu nggak cocok di Indonesia rupanya. Ada jawabannya. Silakan buktikan kalau Tuhan Anda 1. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu 1, tunggal, tidak berbagi, tidak bisa dibagi 2, apalagi dibagi 3.
Nah, sedangkan Tuhanmu ada 3. Nggak cocok kalian itu di sini, nggak cocok memang. Wajarlah kalau saudara preman mengatakan ini negara kami. Mau Tuhan kami 3, mau Kan Tuhan diakuinya kan? sama kau cuma. Iya, karena negara ini asasnya adalah ahad. Ya, hati-hati. Asas negara ini satu Ada Tuhan. ruginya kau. Itu kutanya. Tuhanmu mau ada Tuhan 3. kami. Jangan ribut, jangan ribut. Jangan Tuhanmu diajak ada ribut. 3. Mampus kita Tuhanmu nanti ada 3. geruduk. Siapa yang digeruduk, Bang? Tidak ada yang digeruduk, Bang. Yang digeruduk itu karena delik umum, Bang. Dia menghujat Islam, dia menolak. Saya kenapa nggak digeruduk? Saya sudah dilaporkan berkali-kali sama orang Kristen. Dokmen udah putus asa melaporkan saya, bahkan memfitnah saya. Saya sudah dapat panggilan, saya mangkir, padahal itu hoax. Polisi mau nangkap saya, alasan apa? Saya mana menghujat, saya membacakan dalil. Saya membakar bajunya si Lina Wijaya, dia yang datang ke tempat saya melakukan kristenisasi. Loh, kok saya yang ditangkap? Lucu. Saya adakan kegiatan Islam. Orang Kristen datang bagi-bagi kos di tempat saya. Saya bakar karena saya tidak suka. Kok saya yang dilanggar? Kok saya yang dilapor? Itu namanya bahlul. Si Dokman itu bahlul. Begitu saudara. Jadi Anda itu jangan mengatakan negara ini negara Islam. Enggak, ini negara kamu juga. Yang kamu tidak bisa mayoritas karena agamamu tidak masuk akal. Paham? Tuhan kok mati? Enggak masuk akal itu Tuhan mati. Cuma menipu dirimu sendiri. Apa yang ditipu? Itu udah Apa yang saya tipu? panas itu, tapi sabar ya host ya. Indonesia itu. Apa yang saya tipu buta coba? hati. Apa? Kau lihat Hati saya buta. kenyataannya. Nggak usah cerita kita amal Quran. Kenyataan hidup, realita hidup sekarang. Jangan buta Iya. hati, buta mata. Lihat apa yang terjadi di Indonesia ini pada saat ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi rupanya? Ya kau lihatlah itu berita-berita. Apa? Indonesia ini damai. Kayaknya kamu hidup di mayoritas Kristen deh. Yang kau temukan siang dan malam itu adalah apa? Orang mabuk-mabukan. Bang Juma, aku di Aceh nih. Nah, kalau kau di Aceh berarti kau aman. Aman nggak kau di Aceh? Aman kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara saya di Papua aman nggak yang Islam? Kutanya kau. Enggak pernah ke Papua. Kutanya dulu kau. Saudara saya yang Islam yang hidup di mayoritas Kristen aman nggak? Nggak tahu bang. Emang kenapa mereka? Lah makanya. Nggak aman mereka rupanya. Makanya kau bilang lihat realita yang ada di Nusantara ini. Silakan Anda di Aceh, Anda damai sejahtera. Saudara-saudara saya nih baru-baru ini ada yang meninggal dicincang di Papua sana. Ayo, TNI Polri dibunuh di sana. Ayo, mayoritas apa penduduknya? Islam atau Kristen? Jadi mereka itu Kristen itu yang membunuh itu semua orang Papua. Kalau bukan Kristen lalu apa? Jawab dulu iya atau Wih, enggak. tanya dulu kalau bukan Kristen OPM ini apa? Islam. Tanya dulu iya atau enggak. Nggak berani jawab. OPM ini apa? OPM ini apa? Islam. OPM itu adalah ormas Bang Juma. OPM itu Iya ormas. Iya pelaku-pelakunya Islam Kristen. Loh kami tidak tahu itu Kristen Iya namanya. itulah kalian. Giliran Islam pelakunya oknum, Anda katakan Islam. Giliran kalian perintah di dalam Bible. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadikan itu kata perintah loh. Jadikan. Kalau Anda tidak menjadikan berarti Anda melanggar. Itu kalau di Papua bukan misi keagamaan. Itu memang orang saudara, Matius sana Kristen. Matius 28. Saudara, Matius 28 nomor 19. Gak usah cerita Alkitab sama aku bisa baca Kenapa sendiri. kamu takut sama Bible? Kenapa? Matius 28. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia menjadi Kristen. Itu perintah. Nggak perlu cerita tentang apa. Kami bertanya kami tentang Islam. Karena kita nggak perlu, kami bisa baca sendiri Alkitab kami. Islam itu terlalu tinggi untuk Anda bahas. Kapasitas Anda nggak bisa. Membacanya aja nggak bisa kalian itu. Yang pasti, saudara, yang pasti yang Anda harus ketahui di sini adalah Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Ingat itu. Bahkan Yesus mengajarkan poligami. Saya baca sendiri Alkitab saya baca. Hei saudara, Yesus mengajarkan poligami yang tidak terbatas. Kalau di Islam poligami batasnya 4, kalau di Yesus ajarannya di dalam Markus 18 atau Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, Yesus mengajak pengikutnya berpoligami tanpa batas. Ayo gimana dong? Di mana ayatnya? Saya buka. Di mana tadi? Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Yang lain pegang jantungnya, jangan sampai pindah ke kanan.
Kalian ini cuman korban jemaat gereja aja, korban pendeta dan pastor. Kalian tidak pernah belajar Bible. Saya tidak ada korban pastor, nggak korban pendeta. Kalau tidak, kalau bukan korban, ngapain kau jadi Kristen? Tuhan nyata sama saya, nggak ada korban pendeta, nggak ada korban pastor, nggak ada dosa sama aku. Tapi Mana yang ada? mengatakan adalah dosa. Apa yang kuminta sama Tuhan Yesus diadakan. Itu namanya hidup. Agama lain juga begitu, saudara. Tuhan itu maha memberi. Jadi kau minta. KKR ada nggak? Ada yang Muslim nggak KKR kayak di Kristen itu? Sabar dulu. Justru KKR itu adalah penggenapan dari pengajaran Nabi palsu. Matius, sabar. Matius 24. Pastor Andi, kau lihat dia sana di bagian iya, betul. Matius 24 nomor 24, penyesat itu mampu melakukan mukjizat. Kena kau kan? Kalau dia tidak bermukjizat, dia Pastor Andi penyesat. dengar. Kau baca Matius 7. Juga apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Ayo. 2027 kau ditangkap Tuhan Yesus nanti, awas kau. Nenekmu kiper. Itu kau menghayal. Yang kau bilang, saudara. Yang kau maksud Yesus itu, saudara, yang maksud Yesus itu adalah iblis. Sama Tuhan Yesus. Hei saudara, silakan Anda baca. Kita tinggalkan dulu secret ini ya. Lukas 18 nomor 29-30, silakan. Ku baca dulu judul perikopnya, upah mengikuti silakan. Yesus. Judul perikop itu kan buatan Indonesianya. Silakan Anda baca. Itulah kenapa dibikin judul. Sudah ada gitu langsung di framing kayak gitu, percuma aja kau terangkan. Silakan Anda bacakan satu Bible. Silakan. Saya baca ya. Di mana kamu katakan Yesus mengajarkan poligami ya? Silakan Bang Suma upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, atau orang tuanya, anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Di mana? Oke. Sekarang Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan berapa kali lipat? Betul? Ya. Betul? Udah selesai. Berlipat ganda. Berlipat ganda. Berlipat ganda ya. Berapa kali ganda? Boleh saya jelaskan ini? Kemana dia kau turun dah? Bukan take down dia tuh, take down dari aplikasi juga itu. Take down kayak aku tadi, take down. Lantaran bahasanya mungkin terlampau sama aplikasi itu. Sekarang udah aplikasi udah langsung kayak gitu, bukan kena report. Itu istilahnya udah memang kayak gitu dari aplikasi. Mungkin yang piketnya yang jaga mungkin Kristen kan. Yang piket jaga operatornya ini, itu aja kita harapkan ya kan. Coba apa kawan-kawan yang lain yang di bawah ini bantu apa dong? Bantu cap-cap juga, kirim gift-nya buat abang ini juga. Kan tadi langsung dibilang di premi sama Bang Juma tadi kan, jangan baca perikop. Itu perikop buatan manusia. Jadi yang menulis Alkitab itu Tuhan langsung, nggak mungkin, manusia lah yang menuliskan itu ke kertas. Nah di situ aja udah langsung disangkal. Jadi susah berdebat memang. Apa dia nggak tahu dihilangkan TikTok dia, Pak Jume ini? Naikkan lagi kalau memang bisa naik, dinaikkan lagi. Apalah, nggak usah lah, biar aja sudah lah. Enggak, kenapa Bang Gerard tadi nggak ngegas? Makanya aku bilang gas. Gas, udah dia ngomong terus. Dia cerita tentang bidadari, cerita Alkitab. Makanya aku nggak mau. Aku baca sendiri di Alkitab. Aku bilang apa? Mesti cari jawab aku Alkitab. Bisa aku baca semua itu. Orang bahasa Indonesia bahasa Batak kok. Kan aku bertanya, kan ku bilang tadi, aku bertanya sama Bang Juma tadi, ya, di mana ada di Alkitab ya hukum di Al-Quran hukum-hukum ya
yang telah dilakukan di rakyat Indonesia ini, kan saya katakan dari hukum Alkitab yaitu hukum kasih sudah dilakukan di Indonesia. Contoh ya, apabila ada orang kecelakaan, tabrakan, kan ada yang keberatan, ada yang tidak, maka mereka saling maaf-maafan, ya kan, maaf-maafan daripada di penjara. Jadi mereka damai. Itulah yang saya katakan tadi, dari Alkitab itu sudah langsung dipraktekkan di Indonesia itu yang saya mau tanya sama Bang Juma sebenarnya tadi. Iya, cuma mau bertanya dia alih ke pertanyaan lain. Dia mau menang sendiri, dia alihkan terus kayak gitu, dialihkan. Kan sudah beda, pemahamannya juga beda. Yang nggak mungkin bisa sama. Apa yang mau kita perdebatkan? Atau juga surganya juga udah beda. Apa dibilang komentar orang ini? Gera sekarang surga juga udah beda. Gimana mau cakap si Juma mau aja ngorotos terus? Gimana aku mau ngorotos? Juma aja ngorotos. Gimana kita mau mencari persamaan? Benar kan? Betul, udah kayak langit dan bumi kita ini kalau disama-samakan. Surganya Cuman beda. Orang ini, yang selalunya gini loh, orang-orang kita saudara muslim, orang ini berani kali menafsirkan isi Alkitab itu habis pikir aku itu loh. Yang kalau sabar. Di preminya pun kalau benar nggak jadi masalah, bersalah semua, tapi pede kali gitu loh. Itu habis pikir aku. Kan tadi kan Ucap apa sih lihat orang ini? Tulang itu udah masuk ke sini ke situ. Mereka mau menjebak, apalagi Lei ini on cam. Takutnya nanti Lei ini digeruduk. Kalau kita yang nggak on cam ini, Iya, makanya aku kan nggak korek juga ada. Begini, aku udah bilang begini, saudaraku. Kalau ku bilang ya gas, artinya kan jangan menyerang imannya. Aku juga tahu dirinya di sini. Nggak mungkin aku mengapakan seperti anak Batak itu. Nggak mungkin aku seperti itu. Kalau ku bilang gas, artinya kalian langsung berpikir, wah ini harus di KO. Nggak seperti itu. Artinya lawan dengan argumen ayat gitu ya? Dengan ayat seperti itu. Jadi kalau memang si anak Batak, saya sudah lihat itu, dia memang terlalu ngegas sampai ke jantung. Otomatis Muslim ya, jangankan di Indonesia itu, di Irak juga seandainya begitu, pasti itu digeruduk itu, karena sudah terlalu berani dia seperti itu. Ya terlalu berani. Iya, makanya aku bilang tidak ada otaknya anak Batak itu. Terlalu berani. Nah, makanya Edis juga seperti itu. Aku adalah seorang penginjil. Tetapi apa? Dia ke Amerika. Itu apa? Lalu kita di sini seperti apa nasibnya? Dia kan pecundang seperti itu. Kita yang istilahnya dianggap jadi apa ya kan? Tumbal lah kita di sini. Dia seenak-enaknya di sana. Bantu saya donasi untuk mencari kontrakan kayak gini. Kayak enak betul hidupnya. Makanya orang-orang bodoh aja yang mau bantu dia itu. Ya, kalau itu aku di sini ya cari uang aja berkeringat di sini, berkeringat. Ya, itu kalau itu. Benar-benar itu ya, pasti itu. Yang terlampu frontal pun kita kan kasih ya. Jadi kita itu kadang gini terpancing emosi. Cuman hati-hati Juma senang kalau Juma itu menang. Biar aja menang si Juma, biar menang. Gak apa-apa. Kita bukan cari menang-menangan sini. Intinya kita bacakan apa yang ada di Alkitab, yang kita tahu kita jawab. Biar menang dia. Kepatean kita itu iya aja. Gini ya Bangku ya. Makanya dalam diskusi seperti ini kan, siapa tahu ada seorang penonton yang mau merendahkan hatinya, mau menerima ya Yesus sebagai juru selamat. Itu luar biasa sudah. Walaupun kita jadi korban, tetapi ada buah yang mau menerima itu luar biasa ya. Nggak masalah kita ibaratnya digas di sini. Yang penting ada satu, kita dapat buah menerima Yesus itu. Di antara satu penonton dosa banyak. Itu yang saya harapkan. Biarlah penonton menilai kan gitu. Iya. Makanya memang seperti saya lihat memang Agatha, iya. Apakah dia menghujat Muslim? Iya. Karena apa? Sering ku tonton apanya itu. Iya, masalahnya kan
dia boleh memakai kata perumpamaan, kalau kita nggak boleh kan? Apa kayak gitu? Enak banget. Ya, orang sendiri mau menang sendiri lah ya. Nggak mau menang sendiri, orang itu bisa berumpama bisa, kalau kita nggak bisa. Kayak Freeport kata dia apa? Freeport itu dibilang buatan manusia. Jadi nggak ngerti kita kan mau menerangkan kan dia memang nggak akan nyambung. Tapi begini Bang ya, dari orang menilai, walaupun Bang Juma seperti itu, lawannya kan kita. Orang menilai, orang Kristen ini kok sopan menjawab, kok dia tidak menggas. Ada kita mengambil di sisi itu Bang. Artinya kalau kita diam, ya diam, orang menilai juga di situ Bang. Begitu. Kok pokoknya ya, Roh Kudus itu cerdas, ndak bodoh, percayalah kalian, ndak bodoh Roh Kudus itu. Ya betul tuh, maksudnya begini, maksudnya abang apa nih, Bang Gareth, Bang Preman, maksud Abang Devanan ini gini Bang. Sebenarnya Bang Devanan ini juga tahu kemampuan Bang Devanan ini untuk menghadapi amunisi-amunisi yang sudah disiapkan di Zuma itu nggak bakalan mampu dia untuk apa. Apalagi dia belum mempersiapkan itu, dia hanya mempersiapkan dengan keimanan dan apa yang dia alami dalam hidupnya, apa yang dia pelajari. Tapi dia mengandalkan bahwasanya ini seperti ini, aku punya iman dan aku bisa menunjukkan bagaimana pengikut Kristus itu sebenarnya bagaimana sih. Sekalipun ada cerca-cercaan, sekalipun ada dia akan tunjukkan apa yang dia tahu. Dia tidak akan melawan dengan tendensi-tendensi yang akhirnya akan menyerang balik ke dia gitu. Seperti kayak siapa tadi yang disebutkan tadi yang pergi ke luar negeri itu. Terus ada juga kayak Raja Debat, kayak apa tadi. Akhirnya gini loh, jujur ya. Banyak orang Kristen ya, akhirnya memang lebih banyak yang mendukung kayak bom itu, kayak Raja Debat banyak mendukung di tiping-tiping, banyak yang mencerca. Tapi kalau memang dia orang-orang Kristen sejati, itu mereka bakal terluka. Aduh, kok jadi seperti ini sih ajaran Kristus? Kok jadi seperti ini sih? Kok jadi seperti ini? Ya akhirnya timbullah satu keraguan. Benar gak sih seperti itu? Makanya Dan itu pengalaman pribadi saya loh. Kan banyak nggak mau melayani debat-debat ini. Nah itu. Iya, begini. Oke, begini Bang ya. Jadi kalian jangan berpikir ya, saya buka kamera seperti ini. Jangan tutup kameramu. Jangan apa begini-begini. Jadi kalian berarti menyamakan aku ya dengan orang-orang pecundang di sana itu. Anak Bata, Edis, Agatha itu kan pecundang bagi saya. Jadi artinya kalian kenali dulu aku ya kan, kenali aku. Ya, jadi memang saya sudah siap. Jadi saya tahu jalur apa yang harus saya bicarakan, di mana saya harus menggas, di mana harus ngerem. Tetapi kalau itu pecundang-pecundang itu kan ngegas terus, ya. Itu saya tahu diri. Jadi bukan terima kasih juga masukan-masukan kalian itu ya. Terima kasih untuk menghindari. Tetapi aslinya saya tahu di mana saya berdiri, di mana saya ketika harus menggas, di mana ngerem, di mana cuman sejauh ini yang saya lihat Juma itu memang sopan ya, sopan. Masih sopan, itu masih kuanggap sopan daripada ada kemarin itu Kristen aku dibilang dibilang hewan semua sesama Kristen. Jadi jauh lebih sopan Bang Juma itu. Jadi biarkan dulu bernarasi kan nanti dia ada saatnya berhenti gantian. Di situ kita pelan-pelan. Siapa tahu juga ya Bang Juma dijamah Roh Kudus kan seperti itu. Amin. Percayalah, gini loh ya, percayalah. Aku percaya ya, Bang Juma akan dijamah Tuhan ya. Kalian tahu Paulus manusia paling jahat di zaman itu ya, di zaman Yesus. Tidak ada kejahatan yang melebihi Paulus itu. Biar kalian tahu, cari di zaman itu nggak ada yang lebih jahat. Tetapi lihatlah, karena memang si Paulus ini paling cerdas sezamannya. Dia intelektual, maka apa? Dia dipakai Yesus. Saya juga percaya Bang Juma ini adalah seorang yang cerdas. Saya akui dia. Jadi saya percaya Bang Juma ndak tahu tahun berapa, lambat apa cepat. Percayalah kalian, dia pasti dijamah itu sama Roh Kudus. Percayalah kalian. Pasti. Percayalah.
Contohnya kan ada yang kesaksian yang di YouTube itu kan ada juga yang kerjanya dulu membakar gereja ini segala macam, akhirnya ditangkap Tuhan Yesus. Nah, itu akan terjadi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada musuh bagi Tuhan Yesus. Nah, jadi makanya kita Kristen nggak perlu kita membalas dengan hujatan. Kayak abang bilang tadi, apologi Kristen nggak perlu dibalas itu. Biarlah orang-orang itu menghujat kita terus sampai dia capek menghujat, terus, nggak usah dilayani menghujat balik. Nah, lebih baik kita nggak usah tahu tentang Al-Quran mereka. Gitu. Biar tentang Alkitab aja dibahas terus. Wah, begini. Tangkap dia. Ini yang di profil saya ini bang, yang di profil saya yang di tengah saya ini, ya, ini Bang Pendi Aceh yang ditangkap Tuhan. Iya. Udah ke rumah saya dia. Ini tangkap Tuhan. Dia pun dulu dia penasaran gimana sih Tuhan Yesus. Itu kan ada cerita sama saya di sini. Paling benci dia sama Kristen dulu. Oke, maksud tuh begini, abang-abang ya, abang Gerard, aku sudahi dulu. Nanti malam aku mau apa dulu? Mau makan dulu sebentar ya. Oke, Lekore. Ya, salam. Puluh-puluhan kita ya. Oke. Nah, salam. Salam. Ya, jadi salam semua yang naik ya. Jam berapa kira-kira nanti abang buka apa bang kamu? Biar paling hadir dulu. Malam aja nanti jam 8 kah? Oke, siap bang. Oke bang ya. Terima kasih yang telah bergabung. Terima kasih juga ya. Terima kasih yang telah memberikan gift. Terima kasih juga Bang Juma. Karena Bang Juma penontonku naik dan telah memberikan gift itu, dan aku juga akan memberikan gift itu kembali kepada orang-orang yang live. Terus terang aku juga ketika berdebat pertama dengan Gang, aku kaget sama, kenapa ini masuk? Ini kan orang cerdas, orang intelektual. Kaget saya, gemetaran saya. Jadi terima kasih Bang Juma ya. Terima kasih karena Bang Juma juga penontonku naik. Dan kawan-kawan yang telah memberikan komentar, aku tidak sempat membaca komentar kalian, aku minta maaf ya, tidak bisa membaca komentarnya kalian. Terima kasih yang memberikan gift, aku janji dan aku juga akan memberikan kepada orang-orang ya. Memang terus terang aja ya, gara-gara Bang Juma ada di Komalku, penontonku sampai 1.700. Terima kasih Bang Juma. Tuhan Yesus memberkatimu dan Tuhan Yesus juga menyertai orang-orang yang memberikan gift. Nanti malam aku live lagi. Aku ada urusan sebentar ya. Shalom. Selamat sore.